Rumah Anda mungkin terlihat rapih dan nyaman, tapi kalau Anda belum menyesuaikan interior rumah Anda dengan periode 9, ada hal-hal yang tanpa Anda sadari justru menghambat energi positif di rumah Anda. Warna dinding, posisi sofa, penempatan cermin, dan bahkan gorden Anda, semuanya punya pengaruh terhadap aliran Qi di rumah Anda. Dan periode 9, aturannya sudah berubah. Di video ini, saya akan tunjukkan apa saja yang harus Anda ubah di rumah Anda sekarang, supaya Feng Shui Anda benar-benar optimal di periode 9. Semua ada solusinya di Anggara Treasures. Hai, saya Reza Anggara. Saya adalah seorang konsultan Imperial Feng Shui. Di video-video sebelumnya, saya sudah membahas tentang periode Feng Shui, periode 9, dan checklistnya. Kalau Anda belum nonton, saya sarankan Anda nonton terlebih dahulu. Tapi di video kali ini, kita akan lebih spesifik membahas tentang interior rumah Anda. Karena hal-hal kecil seperti warna dinding, posisi sofa, penempatan cermin, dan gorden ternyata punya pengaruh besar terhadap aliran Qi di rumah Anda. Dan periode 9, beberapa aturannya sudah berubah. Saya akan bahas satu persatu. Apa yang harus dirubah, kenapa harus dirubah, dan bagaimana cara mengubahnya. Hal pertama yang harus Anda cek adalah warna dinding rumah Anda. Ini mungkin terdengar seperti urusan desain interior biasa. Tapi di dalam Feng Shui, warna dinding punya pengaruh langsung terhadap energi yang tersimpan di rumah Anda. Prinsip dasarnya, warna yang lebih gelap dan ton dingin cenderung menekan ruangan secara visual. Ruangan terasa lebih sempit, berat, dan juga suram. Dari perspektif Feng Shui, ini bisa menghambat Qi yang seharusnya mengalir bebas. Sebaliknya, warna yang lebih terang disukai karena kemampuannya menarik cahaya dan menciptakan kesan luas dan terbuka. Dinding berwarna terang membantu menjaga energi di dalam rumah tetap nyaman dan tetap positif. Tapi ada hal lain yang penting. Warna terang yang Anda pilih sebaiknya sesuai dengan chart elemen Anda. Dalam Imperial Feng Shui, setiap orang punya elemen yang dominan berdasarkan pace mereka. Jadi bukan sekedar pilih warna yang cerah, tapi pilih warna yang mendukung elemen Anda. Misalnya, kalau elemen Anda cenderung ke tanah, warna-warna seperti kuning muda, krem, atau beige bisa mendukung. Kalau elemen Anda air, ton putih bersih atau biru sangat muda lebih cocok. Kalau elemen Anda kayu, hijau muda atau sage bisa menjadi pilihan. Selain warna, perhatikan juga pencahayaan. Ruangan yang gelap dan minim cahaya alami cenderung mengumpulkan energi yin berlebihan, yang bisa membuat Anda merasa lesu dan stagnan. Pastikan rumah Anda punya cukup cahaya alami di siang hari, terutama di ruang tamu dan ruang kerja Anda. Jadi, pilih warna dinding yang terang sesuai dengan elemen pace Anda. Dan pastikan rumah Anda punya cukup cahaya yang alami. Ini adalah langkah pertama yang sederhana tapi sangat berpengaruh. Sekarang kita lanjut ke interior berikutnya. Hal yang kedua, posisi sofa di ruang tamu Anda. Ruang tamu adalah jantung sosial di rumah Anda. Ini tempat Anda berkumpul dengan keluarga, menerima tamu, dan membangun hubungan interpersonal. Jadi, Feng Shui di area ini sangat penting. Pertama, soal bentuk sofa. Pilih sofa yang bentuknya membulat atau setidaknya punya garis yang lembut. Hindari sofa dengan bentuk yang aneh atau terlalu tajam di sudutnya. Sofa yang rounded lebih kondusif untuk membangun hubungan interpersonal dan memperbaiki komunikasi di dalam rumah. Kedua, dan ini yang paling penting, pastikan sofa Anda menempel di dinding. Dalam Feng Shui, dinding di belakang sofa melambangkan dukungan dan stabilitas. Ini punya benefaktor yang menopang Anda dari belakang. Kalau sofa Anda melayang di tengah ruangan tanpa sandaran dinding, secara energi Anda tidak punya support. Dan kalau di belakang sofa ada jendela, bukan dinding, efeknya juga sama. Anda bisa kehilangan dukungan benefaktor. Ketiga, sofa yang Anda pilih sebaiknya sesuai dengan elemen yang menguntungkan Anda. Misalnya, kalau elemen Anda kayu, pilih sofa dengan bahan atau warna yang mengandung elemen kayu atau air yang mendukungnya. Ini mungkin terdengar detail, tapi di level Imperial Feng Shui, detail seperti ini yang membuat perbedaan. Satu tips tambahan, kalau Anda bisa, posisikan sofa di mana Anda bisa melihat pintu masuk ruang tamu. Sama seperti konsep command position di kamar tidur dan ruang kerja. Ini memberikan rasa kendali dan keamanan secara energi. Jadi, pastikan sofa Anda membulat,
menempel di dinding sesuai elemen, dan kalau bisa di posisi command position. Ruang tamu yang optimal feng shui-nya akan mendukung hubungan, rezeki, dan dukungan dari orang-orang sekitar Anda. Sekarang kita masuk ke hal yang ketiga. Kita sudah membahas warna dinding dan posisi sofa. Masih ada 3 hal lagi yang harus Anda ubah. Sebelum lanjut, kalau tips ini sudah mulai bermanfaat, bantu saya dengan klik like dan subscribe dulu ya. Hal yang ketiga, cermin. Dan ini mungkin yang paling banyak orang kurang paham. Cermin sering dianggap sebagai alat feng shui. Padahal kalau penempatannya salah, cermin justru bisa merusak feng shui rumah Anda. Yang pertama, jangan taruh cermin menghadap pintu utama. Pintu utama adalah mulut qi rumah Anda. Kalau cermin menghadap langsung ke pintu, energi yang baru masuk langsung dipantulkan keluar. Ini seperti mengundang rezeki masuk, lalu langsung mengusirnya keluar lagi. Yang kedua, jangan taruh cermin menghadap ke dapur. Cermin yang memantulkan dapur, terutama kompor, bisa menciptakan energinya kacau di area yang seharusnya menjadi sumber kesehatan dan kemakmuran keluarga Anda. Yang ketiga, dan ini adalah hal yang paling sering dilanggar, jangan taruh cermin besar di belakang sofa. Banyak orang melakukan ini supaya ruangannya terlihat lebih luas. Secara desain interior memang bagus dan masuk akal, tapi secara feng shui ini adalah sebuah tabu besar. Kenapa? Karena cermin di belakang sofa mengubah dinding solid menjadi dinding virtual. Ingat, dinding di belakang sofa lambangkan dukungan benefactor. Kalau dindingnya jadi virtual karena cermin, dukungannya menjadi hilang. Yang keempat, jangan taruh cermin yang memantulkan tempat tidur. Ini bisa mengganggu kualitas tidur dan menciptakan energi yang tidak stabil di kamar tidur Anda. Kamar tidur seharusnya adalah tempat yang paling tenang dan restoratif. Lalu, di mana cermin boleh ditaruh? Cermin yang paling aman ditaruh di area yang tidak memantulkan pintu utama, dapur, sofa, atau tempat tidur. Sesederhana itu, tapi dampaknya besar. Sekarang, kita ke hal yang keempat. 2 hal terakhir ini terdengar sepele, tapi justru karena sepele, banyak orang mengabaikannya. Dan kalau ini diabaikan, 2 hal ini bisa menjadi sumber kebocoran energi yang terus-menerus tanpa Anda sadari. Hal yang keempat adalah gorden. Gorden itu sangat efektif di dalam feng shui, terutama untuk memblokir energi negatif yang masuk dari luar. Misalnya, kalau jendela Anda menghadap langsung ke jalan raya yang ramai, gedung tajam, atau T-junction, gorden bisa menjadi filter energi pertama Anda. Tapi ada satu kesalahan yang sering terjadi, memasang gorden terlalu tebal. Gorden yang terlalu tebal bisa memblokir qi positif yang seharusnya masuk ke dalam rumah Anda. Cahaya alami juga terhalang, yang membuat ruangan menjadi gelap dan yin berlebihan. Prinsipnya, pilih gorden yang cukup untuk memfilter, tapi tidak terlalu tebal sehingga menghalangi aliran udara dan cahaya. Bahan linen atau katun ringan dengan warna netral biasanya adalah pilihan terbaik. Hal yang kelima adalah declutter. Saya sudah bahas ini di video sebelumnya, tapi saya akan mengulanginya karena ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Barang-barang yang menumpuk, tidak terpakai, atau rusak menghasilkan apa yang disebut dengan sa-qi, yaitu energi negatif. Di era apartemen yang semakin kecil, ruang penyimpanan sering tidak memadai. Surat-surat lama menumpuk, kardus bertahan berminggu-minggu, barang yang sudah tidak terpakai tetap disimpan. Semua ini menciptakan stagnasi energi yang lama-kelamaan mempengaruhi kesehatan, mood, dan rezeki Anda. Aturannya tetap sama. Kalau rusak, perbaiki atau buang. Kalau tidak terpakai lebih dari setahun, lepaskan. Beri ruang supaya qi bisa mengalir bebas di seluruh rumah Anda. Dan satu tambahan, perhatikan juga area di bawah tempat tidur. Banyak orang menyimpan barang di bawah tempat tidur. Kalau barang itu tidak terpakai atau berantakan, energi di kamar tidur Anda juga akan terganggu. Gorden yang tepat dan rumah yang bersih adalah 2 hal sederhana yang bisa Anda lakukan hari ini tanpa biaya besar. Tapi dampaknya terhadap aliran qi di rumah Anda sangat luar biasa. Dan sekarang segmen yang terakhir. Kenapa semua ini lebih penting di periode 9? Semua tips yang sudah saya bahas tadi ini berlaku umum di dalam feng shui. Tapi alasannya kenapa saya membahas sekarang di konteks periode 9. Dan alasan itu membuat semua tips tadi menjadi lebih urgent untuk dilakukan dari sebelumnya. Jadi begini, saat periode feng shui berubah, sektor-sektor kekayaan dan keberuntungan di rumah Anda juga ikut bergeser. Sektor yang dulu menjadi pusat kemakmuran di periode 8, sekarang mungkin sudah bukan lagi sektor utama di periode 9. Artinya, warna dinding yang Anda pilih di sektor tertentu
sofa yang Anda taruh di sektor tertentu, dan cermin yang Anda pasang di sektor tertentu. Semuanya perlu dievaluasi ulang berdasarkan peta energi periode 9. Misalnya, kalau sektor kekayaan Anda di periode 8 dan di arah timur laut, dan Anda sudah menata ruang tamu Anda di situ dengan baik, itu bagus. Tapi di periode 9, sektor kekayaannya bisa jadi sudah berpindah. Ini juga kenapa Mountain Star dan Water Star perlu dibaca ulang. Mountain Star mengatur benefactor, kesehatan, dan keharmonisan. Water Star mengatur kekayaan dan peluang. Posisi keduanya berubah di setiap periode. Jadi, semua tips interior yang sudah kita bahas tadi, mulai dari warna, sofa, cermin, gorden, declutter, semua perlu diterapkan dengan kesadaran bahwa kita sedang berada di periode 9. Bukan hanya sekedar tips generik, tapi ini tips kontekstual dengan energi yang sedang berlaku saat ini. Dan yang paling ideal, analisa ulang seluruh rumah Anda berdasarkan chart Flying Star periode 9. Ini akan memberikan Anda gambaran yang paling akurat tentang sektor mana yang kuat, sektor mana yang lemah, dan di mana Anda perlu melakukan penyesuaian. Jadi, semua tips interior yang kita bahas hari ini bukan cuma tips biasa. Ini adalah tips yang harus Anda terapkan dengan konteks periode 9. Karena sektor-sektor di rumah Anda sudah bergeser. Apa yang dulu bekerja belum tentu masih bekerja sekarang. Analisa ulang rumah Anda itu adalah sebuah langkah penting. Sekarang Anda sudah tahu 5 hal yang harus dirubah di rumah Anda untuk periode 9. Saya ulangi. Pertama, pilih warna dinding yang terang sesuai dengan elemen. Kedua, pastikan sofa Anda rounded, menempel di dinding, dan di command position. Ketiga, perbaiki penempatan cermin. Keempat, pilih gorden yang tepat. Dan yang kelima, bersihkan barang yang sudah tidak terpakai. Dan yang paling penting, terapkan semua ini dengan kesadaran bahwa kita ada di periode 9, di mana sektor-sektor kekayaan dan keberuntungan sudah bergeser. Semua ini bisa Anda mulai dari hari ini. Yang dibutuhkan bukan uang yang banyak, yang dibutuhkan adalah kesadaran dan tindakan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau Anda pengen tahu lebih dalam tentang apa itu periode feng shui, pastikan Anda nonton video ini.